Hal mengejutkan yang dilakukan Aura Kasih ketika Ridwan Kamil dan Atalia Praratya hari ini kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Bandung. Ya, Aura Kasih melalui akun sosial media pribadinya tampak kembali aktif. Namun kali ini ia tidak bicara soal agenda persidangan Ridwan Kamil dan Atalia yang kabarnya soal putusan majelis hakim, namun mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan Aura Kasih tersebut dalam bentuk merelakan halaman akun sosial medianya bagi para pebisnis kecil hingga menengah untuk melakukan promosi secara gratis. Sementara itu, kuasa hukum Aura Kasih sebelumnya telah menjawab isu miring yang dihembuskan netizen dengan mengaitkan nama Aura Kasih dengan prahara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Namun, hal berbeda diungkapkan kuasa hukum Ridwan Kamil yang mengakui bahwa antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih memang saling kenal. Lantas, benarkah adanya isu miring yang dihembuskan netizen tersebut yang membuat Atalia sampai pada sikap tak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya isu Aura Kasih yang dikaitkan netizen dengan prahara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang kini bergulir di Pengadilan Agama Bandung, Aura Kasih yang telah membuat klarifikasi melalui kuasa hukumnya belum lama, ini justru tampak bersikap dingin menghadapi berbagai isu negatif terkait dirinya. Hanya laman sosial media Aura Kasih yang masih tampak aktif lagi ketika proses perceraian Atalia dan Ridwan Kamil masih bergulir di pengadilan. Namun Aura Kasih dalam postingannya bukan membahas isu yang menyeret namanya, melainkan kembali membuka promosi gratis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat Indonesia. Aura Kasih memberi ruang bagi pebisnis skala kecil hingga menengah Indonesia di halaman akun sosial medianya untuk mempromosikan usaha mereka. Seperti inilah postingan Aura Kasih di akun sosial medianya kemarin. Wah, karena banyak yang vote, kita buat lagi deh Aura Kasih promote gratis. Tapi sederhana aja rulesnya, sama kayak kemarin, cuman tanpa pantun plus kasih tahu lokasi bisnis kalian, jadi mempermudah customer yang mau beli. Mimin tunggu ya. Tak hanya itu, dalam postingan yang lain, Aura Kasih mengungkapkan rasa bangganya akan UMKM Indonesia. Wah, lucu banget ini. Udah kayak bukan lokal produk ya, bangga banget sama UMKM Indonesia. Tak hanya itu, meski ia tidak menganjurkan adanya pantun, namun Aura Kasih tampak masih terpikat pada salah satu produk yang diposting dengan diselipkan pantun yang menggunakan namanya. Haha, cakep nih dari Sulawesi. Pergi memancing dapatnya kasih, ikan kecil lucu rupa, pakai aksesoris biar tambah aura kasih. Semua mata pasti terpesona. Sebelumnya, kuasa hukum Aura Kasih telah angkat bicara menanggapi isu yang dihembuskan netizen yang mengaitkan Aura Kasih dengan prahara perceraian Ridwan Kamil versus Atalia Praratya. Kuasa hukum Aura Kasih berkilah bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti mengenai isu yang menyeret nama kliennya dikaitkan dengan prahara perceraian rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia.
Namun, pihaknya menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya bersumber dari spekulasi netizen di sosial media. Tak berhenti pada bantahan, kuasa hukum Aura Kasih bahkan juga mengungkapkan bahwa kliennya kini sedang menyiapkan bukti-bukti untuk melaporkan sosok netizen yang pertama kali menyebarkan isu kokokologi yang menghubungkan Aura Kasih dengan Ridwan Kamil. Langkah ini bagi pihak Aura Kasih penting untuk diambil sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Aura Kasih, sekaligus peringatan bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah di ruang publik. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Belum. Lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Gitu. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, dan itu hak dia. Di sisi lain, pelantun Sayang Kau ada yang punya. Aura Kasih sebelumnya sempat bicara secara belak-belakan mengenai perjalanan hidupnya. Ketika itu, ia menegaskan bahwa tujuan utama hidupnya saat ini adalah bukan lagi soal karir, tapi semua demi putri tercintanya. Aura Kasih juga mengaku, segala keputusan dan langkah yang ia ambil kini berorientasi pada masa depan anaknya. Aura Kasih juga merefleksikan terkait sosok dirinya di masa lalu. Ia menyebut bahwa dirinya dahulu adalah sosok perempuan yang senang bekerja. Namun seringkali ia bingung menggunakan uang hasil kerja kerasnya untuk apa. Alih-alih menabung atau berinvestasi, Aura Kasih mengakui bahwa sebagian besar uangnya ketika itu justru dipakai untuk hura-hura. Namun kini, semua kemewahan itu tak lagi menjadi prioritas utama. Oh iya dong. Pas jadi seorang ibu sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini hampir tahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Kayak kita mau ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu. Habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan, gitu aja. Tak hanya itu, baru-baru ini pelantun bukan pemain cinta. Aura Kasih telah mengungkapkan bahwa dirinya kini sedang berusaha meningkatkan kemampuan atau bakatnya dalam bidang kuliner dengan mengikuti les memasak menu khas Prancis. Langkah ini menunjukkan sisi baru Aura Kasih yang ingin terus berkembang, tidak hanya di dunia hiburan dengan menerima tawaran membintangi film layar lebar, tetapi juga dalam mengasah keterampilannya yang baru, yaitu melukis dan memasak. Aura Kasih juga menyebut bahwa saat ini ia jarang bersosialisasi. Namun hal itu terjadi bukan berarti ia menutup diri. Baginya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, sambil mencoba peruntungan di dunia bisnis baru, sembari memantau tumbuh kembang anaknya. Les masak Prancis, sekarang udah intermediate, udah masak 30 dari 30 negara. Aku unlock skill baru dong, harus punya skill baru kan. Aku udah mulai nih ngelukis, udah bisa nih, tapi kalau ngelukis kan sendiri. Kalau terus habis itu kayak gue harus ngapain ya gitu, maksudnya unlock skill baru apa, ya udah aku masak Prancis gitu. Sebenarnya ini sih semua sih belajar semua makanan semua negara sebenarnya. Kali udah tidak bersosialisasi banget. Terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak
Aku dari umur berapa Mbak itu? Dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh. Jadi ya mungkin ini waktunya istirahat, terus coba bisnis baru, terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah. Di sisi lain, kuasa hukum benarkan Ridwan Kamil dan artis Aura Kasih memang saling mengenal satu sama lain. Lantas, seperti apa pula respon kuasa hukum Ridwan Kamil atas aksi netizen yang menduga adanya hubungan spesial antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Meski telah dibantah Ridwan Kamil, namun gugatan cerai yang dilayangkan Atalia atas Ridwan Kamil hingga kini masih dikait-kaitkan netizen dengan nama pelatun tembang Mari Bercinta Aura Kasih. Mengklarifikasi kabar tak sedap tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil sebelumnya telah membenarkan bahwa kliennya memang mengenal artis Aura Kasih, sebab mereka memang terlihat dalam beberapa momen yang sama. Namun, pertemuan itu disebutnya tidak memiliki kaitan dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia, melainkan terjadi dalam konteks pertemanan maupun kegiatan sosial. Selain itu, tim kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa isu orang ketiga sudah dibantah oleh pihak Atalia Praratya sebelumnya. Tidak ada satupun poin dalam gugatan Atalia yang menyebutkan adanya keterlibatan orang ketiga sebagai penyebab dilayangkannya gugatan cerai. Saya kan pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya. Ada ya yang beredar itu kan adalah. Jadi artinya kalau mengenal ya saling mengenal. Jadi untuk nama-nama yang tadi disebut, kedekatannya beliau seperti apa, ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Tak hanya itu, terkait aksi Ridwan Kamil yang beberapa kali membuat pantun di sejumlah acara dan menyebut nama Aura Kasih dan dicurigai netizen memiliki hubungan istimewa, kuasa hukum Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pantun seperti itu memang sudah sering digunakan oleh semua orang di daerah Bandung, Jawa Barat. Jadi terkait hal itu sudah tidak ada sesuatu yang spesial lagi. Kini, Ridwan Kamil akan menghadapi semua masalah yang menimpanya. Namun, Ridwan Kamil juga tetap mengutamakan kesehatan jiwanya. Kalau di Jawa Barat itu pantun itu dipakai sama semua orang. Ya, semua orang pakai. Jadi sekarang di mana-mana kan paling gampang tuh. Aura Kasih, terima kasih gitu kan ya. Seperti sehat. Sehat, alhamdulillah bisa melalui hari demi harinya dengan baik gitu ya. Kasus-kasus tentunya kan harus dihadapi gitu, dan tentu kesehatan Pak RK baik secara psikologis maupun jiwanya juga kan memang diperlukan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang Pak RK dari kemarin kita ketemu juga baik-baik saja. Di sisi lain, Atalia sebut sudah sepakat bercerai dengan Ridwan Kamil. Lantas, benarkah Atalia berharap proses perceraian berlangsung cepat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di
RCTI. Mantap. Dalam sidang cerai perdana dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung sebelumnya, Atalia Praratya hadir dengan sejumput harapan. Ia bukan berharap rumah tangganya dengan Ridwan Kamil akan tetap bertahan, melainkan justru secepatnya diputus bercerai oleh majelis hakim. Karena itu, Atalia memohon doa dari publik agar semua proses dalam persidangan cerainya dengan Ridwan Kamil berjalan dengan lancar. Pasalnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Atalia sebelumnya, bahwa dirinya dan Ridwan Kamil sudah sama-sama sepakat untuk bercerai. Ketegasan Atalia itu muncul di tengah hebohnya kabar adanya orang ketiga dalam hidup Ridwan Kamil. Seperti diduga netizen adalah Aura Kasih dan Lisa Mariana, namun dibantah dengan tegas oleh pihak Ridwan Kamil. Atalia juga mengungkap bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi dalam sidang perceraiannya dengan Ridwan Kamil, yaitu kakaknya dan juga asisten rumah tangganya. Langkahnya yang mantap seolah menegaskan bahwa keputusannya telah melalui perjalanan panjang, penuh pertimbangan, dan bukan sekadar reaksi sesaat. Sidang ini Bu, pembacaan tadi gugatannya. alhamdulillah lancar dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar. Kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari ibu. Oh saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami terkait itu tanya kepada yang bersangkutan. Minta doanya saja dibayarkan ya. Dari hasil mediasi karena kedua belah pihak sudah sepakat, artinya Pak Ridwan Kamil sudah mempercayakan ke kuasa hukum dan sudah mengikhlaskan ya. Tadi dari isi jawaban dari pihak beliau dan beliau menyampaikan ya yang terbaik saja buat Atalia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.